Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat lembaga internasional tandingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diberi nama The Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump tersebut yang memiliki rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. Lantas, seperti apa keuntungan yang didapat Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian ini dan bagaimana signifikansi Indonesia sebagai bridge builder? Segera kita membahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Sekali lagi terima kasih Prof telah bergabung bersama Jawa Post TV. Terima kasih Nanda, selamat malam. Jadi langsung saja, Indonesia menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau The Board of Peace. Apakah ini adalah keuntungan strategis yang akan didapat Indonesia? Sebenarnya begini ya, kalau saya melihat Indonesia bergabung itu tidak ada pilihan. Pilihannya adalah hanya bergabung. Karena kalau Indonesia tidak bergabung, seperti Presiden Macron dari Prancis, Trump mengatakan, boleh Prancis tidak bergabung, tapi akan saya kenakan 200% tarif. Bayangkan, 200% tarif dari apa yang sudah dikenakan kepada Prancis. Nah, jadi Indonesia sebenarnya kalau tidak bergabung, maka akan dikenakan 200% sama seperti yang dilakukan Trump terhadap Prancis. Nah, tentu kalau misalnya ini yang dikenakan, ini akan tentu membahayakan ekonomi kita. Mungkin dalam konteks seperti itu, mau tidak mau kita masuk, ya. Dan memang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa ini demi kemanusiaan. Saya setuju demi kemanusiaan. Pertanyaan berikutnya adalah, demi kemanusiaan ini kita harus membayar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dalam situasi perekonomian di Indonesia saat ini, apakah 1 miliar dolar Amerika Serikat ini tidak sesuatu yang besar? Ini tentu yang besar. Dan ini menurut keterangan yang saya baca, ini harus dalam bentuk tunai. 1 miliar US dollar. Ini sekian triliun ya, belasan triliun. Jadi cukup lumayan besar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, dengan sekian miliar, sekian belas triliun atau 1 miliar US dollar, apakah ini akan memberikan dampak kepada peredaan konflik dan kemudian kemerdekaan dari rakyat Palestina? Karena yang saya lihat, pertama piagam yang dibuat itu bukan perjanjian antar negara, perjanjian internasional, tapi ini dibuat oleh Trump sendiri, oleh administrasinya, pemerintahannya, mereka buat. Ya, jadi ini versi Amerika Serikat. Lalu di situ yang punya suara terakhir, istilahnya ya veto, itu adalah Presiden Trump. Dan kemudian dia bisa menunjuk siapa yang menjadi pengurus harian dari Board of Peace ini, bahkan di level juga di Gaza, mereka-mereka yang ada di lapangan. Dan itu semua adalah penunjukan dari Trump, dan di situ pasti ada nama menantunya dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ kita bertanya, dengan biaya yang kita harus keluarkan, apakah kita bisa punya suara sebagai tadi jembatan untuk perdamaian, bridge to peace builder. Yeah. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Belum lagi kalau ternyata Presiden Trump dalam membuat kebijakan-kebijakan di Board of Peace ini ternyata berpihak kepada Israel. Nah, kalau itu berpihak kepada Israel, yang tanda kutip membuat rakyat Palestina tidak memperoleh kemerdekaannya, bahkan bagi Israel untuk terus mengekspansi wilayahnya, ini kan akan menjadi permasalahan tersendiri di masyarakat Indonesia. Dan yang harus menghadapi masyarakat Indonesia adalah presiden kita, presiden Indonesia. Jadi di satu sisi ada tanda kutip tekanan dari Trump sebagai ketua dari Board of Peace. Di sisi lain, presiden harus berhadapan dengan masyarakatnya, dan ini akan berdampak pada approval rating terhadap Bapak Presiden. Jadi ini walaupun kita sudah masuk, tapi menurut saya kita harus hati-hati ya, seperti apa sehingga kedaulatan kita itu tidak hilang. Artinya, dan kemudian politik luar negeri bebas aktif kita tidak kemudian kita korbankan, karena kita ingin
turut dalam ketertiban dunia tanpa menghilangkan kedaulatan kita, artinya kita bisa bersuara. Dan yang kedua, kita mempunyai politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, ini yang harus kita lihat, tapi saya lihat memang dalam situasi sekarang ini kita tidak punya pilihan lain selain kita harus ikut bergabung pada BOP ini, Board of Peace ini. Ya, anggaplah memang latar belakangnya adalah sisi ekonomi dengan filosofi if we're not on the table, we're the menu. Tapi pada saat bersamaan Indonesia juga menjadi ketua Dewan Keamanan di PBB. Apakah ini bisa menjadi jembatan antara dua lembaga yang sepertinya conflicting? Sebentar, kalau sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB saat ini kita tidak menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB, pernah kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, tapi saat sekarang dalam konteks Dewan Keamanan PBB kita bukan apa-apalah di sana. Pertanyaan yang relevan itu bagaimana hubungan antara PBB dengan Dewan Perdamaian ini. Ini yang dipertanyakan oleh Presiden Macron gitu ya, dan atas dasar analisis beliau bahwa ini tidak sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Prancis tidak masuk gitu ya. Nah, memang ini juga masalah karena di satu sisi PBB sudah banyak mengeluarkan resolusi tentang wilayah yang harusnya dimiliki oleh rakyat Palestina. Nah, kita sementara belum tahu di Dewan Perdamaian ini apa yang akan dilakukan oleh Presiden Trump. Tapi kalau kita lihat dari behavior atau perilaku Presiden Trump, beliau itu sangat berpihak pada Perdana Menteri Netanyahu. Dan sekarang ini kan Trump itu seperti Louis ke-14 di Prancis ya, zaman kerajaan dulu yang dia mengatakan l'État c'est moi, negara adalah saya. Sekarang Trump bukan mengatakan negara adalah saya, tetapi le monde c'est moi, dunia adalah saya. Jadi dunia ini secara geopolitik oleh Trump dikatakan sayalah sebagai pengatur akhir apa yang harus dilakukan oleh dunia. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini jelas bertentangan dengan prinsip bahwa setiap negara punya kedaulatan, prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Kita tidak boleh tunduk dengan katakanlah imperialisme yang akan dibangun oleh Trump, di mana Amerika Serikat sebagai pucuk tertinggi yang bisa menentukan segala sesuatunya. Ya, bersamaan saat ini pemimpin dunia sedang berkumpul di Davos dan Presiden Trump juga sudah memberikan stance-nya yang kemudian kontra dengan apa yang dikatakan oleh PM Kanada bahwa beberapa negara ini bisa berkongsi atau bersama-sama berkumpul dan membuat satu stance tersendiri dan melindungi kedaulatan negara masing-masing sesuai dengan agenda masing-masing. Menurut Prof, apakah ini bisa diambil juga oleh Indonesia bahwa kita bisa menentukan sendiri langkah-langkah yang diambil strategis untuk melindungi negara kita bersamaan dengan negara lain, walaupun kita tergabung dalam the Board of Peace? Ya, harusnya bisa, ya harusnya bisa, karena kita memang sudah taken penggabungan kita pada Board of Peace, tapi kan kita masih belum baca piagamnya. Belum lagi Kementerian Luar Negeri itu berbicara dengan DPR. Nah, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari DPR. Belum lagi harus dipikirkan konsekuensi dari jumlah yang harus kita sumbangkan ke Board of Peace ini, 1 miliar US dollar. Belum lagi apa sih sebenarnya tugas dari Indonesia? Apakah Indonesia bisa memunculkan warga negara kita untuk berada di tataran pengurus dari Board of Peace ini, baik di tingkat Board of Peace maupun di tingkat Gaza. Nah, jadi ini semua, ini yang menjadi pertimbangan dan kita tidak perlu buru-buru. Ya, kita sudah taken, ya, tetapi sekarang kita lihat nanti negara-negara lain. Sekarang negara-negara itu seolah-olah mengatakan bukan lagi Trump menghendaki bahwa dialah sebagai penguasa tunggal di dunia, tetapi dunia sekarang berhadapan dengan Trump. Dunia tidak suka dengan Trump. Perdana Menteri Kanada pergi ke Cina dan dia mengatakan bahwa dengan eratnya hubungan dengan Cina, maka ada perubahan geopolitik ke depannya.
Nah, ini yang diharapkan oleh Perdana Menteri Kanada. Bukannya tidak mungkin Presiden Prancis juga akan melakukan hal yang sama. Tadinya terkait dengan Greenland, banyak negara-negara Eropa yang menentang Amerika Serikat, tapi di Davos kemarin Presiden Trump mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan kekerasan, menggunakan senjata untuk mendapatkan Greenland. Nah, itu kemudian di negara-negara Eropa mungkin melunak dan kemudian bisa berhubungan lagi dengan Amerika Serikat, dengan Presiden Trump. Tapi sekali lagi, sekarang ini memang ada gerakan di mana dunia sedang berhadapan dengan Trump. Karena Cina juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump misalnya, dengan selalu menggunakan ancaman Cina masuk ke Greenland, maka Amerika Serikat akan mengambil Greenland. Karena dari Kementerian Luar Negeri Cina, mereka mengatakan bahwa jangan menggunakan alasan ancaman dari Cina untuk ambisi pribadi dari Trump menguasai Greenland. Demikian juga Rusia. Walaupun mereka-mereka ini juga diundang oleh Trump untuk masuk ke Board of Peace ini. Dan ingat, Board of Peace ini tidak akan bisa menjadi tandingan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena Board of Peace ini berkaitan hanya bagaimana masa depan dari Palestina. Satu, dan yang kedua, ini merupakan statuta atau anggaran dasar yang dibuat berdasarkan mungkin hukum di Amerika, berdasarkan keinginan dari Presiden Trump. Beda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan oleh sejumlah negara dan kemudian diikuti oleh banyak negara dan bebas mereka masuk. Nah, sekarang kan masalahnya mungkin ada negara yang mau masuk di Board of Peace tapi dia nggak punya uang, apakah boleh masuk? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita lihat track record di sejarah sendiri, Soekarno ini sebenarnya pernah menginisiasi pembentukan CONEVO untuk membuat kekuatan baru negara-negara berkembang tandingan dari PBB. Apa lesson learned yang bisa kita ambil dari sana? Ya, sebenarnya kalau Presiden Soekarno itu membuat tandingan yang seperti PBB. Jadi tetap multilateralisme, pendekatan negara-negara yang mendirikan memang diinisiasi oleh Indonesia dengan nama NEVO, New Emerging Force Organization, NEVO. Karena pada waktu itu Bung Karno melihat bahwa PBB terlalu didominasi oleh negara-negara yang menjajah negara-negara Asia dan Afrika. Oleh karena itu dimunculkan NEVO. Tapi kalau misalnya apa yang bisa dipelajari dari pendirian NEVO itu adalah kalau tidak ada anggaran, memang sulit organisasi internasional ini untuk bisa bergerak. Belum lagi kalau tidak diikuti oleh semua negara, maka akan sulit. Nah, kaitan dengan anggaran, sekarang ini kita tahu Presiden Trump sudah mengatakan Amerika Serikat keluar dari 66 organisasi internasional. Nah, padahal organisasi internasional ini mereka bisa bekerja berdasarkan iuran Amerika Serikat yang cukup besar. Nah, di sini Trump mengatakan bahwa kita banyak menyumbang tetapi tidak berdampak pada Amerika Serikat sendiri sehingga dia keluar. Nah, ini yang membuat organisasi internasional tidak bisa bekerja. Dan ini pelajaran, ya kalau kita lihat NEVO karena tidak ada anggaran ya memang sulit untuk bisa berjalan begitu. Oleh karena itu pelajaran yang penting, harus ada anggaran. Maka Presiden Trump sekarang menginisiasinya, beliau nggak mau sekedar mengundang negara-negara itu masuk, lalu segala sesuatunya dibebankan pada pemerintah Amerika Serikat. Maka dugaan saya kenapa mereka yang diundang dan kemudian bersedia itu dikenakan 1 miliar US dollar itu karena perlu anggaran. Satu. Dan yang kedua, kalau misalnya Presiden Trump tetap, karena ini yang beliau yang membentuk, maka beliaulah yang akan menentukan segala sesuatunya. Ini yang tentu tidak fair ya, karena kita sama-sama Amerika membayar juga mungkin 1 miliar US dollar, tetapi kenapa kok Amerika Serikat punya suara yang terakhir? Ya kecuali ya kita mau dengan apa yang dilakukan oleh Trump bahwa dunia itu adalah saya yang menentukan segala sesuatunya terkait dengan dunia. Terima kasih perspektifnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Sampai jumpa. Baik, terima kasih.